Welcome back to my YouTube channel David Dorcas Official. Ketemu lagi dengan saya di sini, saya David Napitupulu. Dan gimana kabarnya pada hari ini teman-teman semuanya? Pasti kabarnya baik-baik ya. Amin. Saya doakan teman-teman secara khusus yang setia menonton bahkan melihat video-video pembelajaran biologi dari saya doakan teman-teman semuanya sehat-sehat, rezekinya dilancarkan, dan segala urusan dipermudah. Amin. Baik teman-teman, di video kali ini, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai enzim, ya, mengenai enzim-enzim pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia, mulai dari mulut sampai kepada anus. Tetapi di anus nggak ada enzimnya. Maksudnya di saluran cerna pada manusia itu ada banyak enzim. Apa aja enzimnya dan bagaimana fungsinya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel saya ini ya dengan cara klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian di like, komen, dan di share ke setiap media sosial kalian. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat ini dia. Baik teman-teman semuanya, kita mulai dari organ cerna yang pertama itu namanya adalah mulut. Nah, jadi di mulut itu ada satu enzim saja, namanya adalah enzim amilase. Enzim amilase sinonimnya di sini adalah zat petialin ya. Jadi kalau ada di soal petialin kemudian amilase itu sama. Nah, jadi di mulut ini enzimnya cuma satu aja. Iya, memang cuma satu gitu, namanya amilase. Dan fungsinya itu adalah mengubah amilum menjadi yang namanya maltosa. Jadi secara umum fungsi enzim itu dia menghancurkan atau menguraikan zat makanan yang kompleks yang ukurannya besar menjadi zat makanan yang lebih sederhana atau yang ukurannya lebih kecil. Tujuannya kenapa sih? Tujuan daripada pemecahan atau penghancuran enzim ini adalah supaya zat makanan yang sampai di usus itu, tepatnya di bagian usus halus nanti, itu adalah halus semuanya, kecil, artinya sudah sederhana sehingga nanti akan diserap oleh usus penyerapan dan disalurkan ke seluruh tubuh. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di mulut cuma satu enzimnya, namanya enzim amilase. Tadi fungsinya sudah ya. Nah, jadi berkaitan dengan amilase di mulut ini pernah juga ditanya di soal, zat makanan apa saja yang dihancurkan di mulut? Berarti jawabannya adalah karbohidrat. Karena kan amilum itu adalah karbohidrat, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut. Enzim yang berikutnya itu ada di organ pencernaan pada lambung, ya, lambung atau ventriculus. Nah, di lambung ini untuk enzim itu ada 3 macam enzimnya. Ada pepsin, ada renin, ada lipase ya. Pepsin, renin, dan lipase. Yang pertama itu pepsin. Pepsin itu mengubah protein ya, mengubah protein menjadi yang namanya pepton. Kalau dia si renin itu biasanya fungsinya untuk menggumpalkan kasein pada susu. Dan yang lipase itu fungsinya untuk mengerombak atau menguraikan atau menghancurkan lemak menjadi yang namanya emulsi lemak. Nah, jadi ada 3 untuk enzim di lambung, pepsin, renin, lipase. Saya ulang-ulang supaya ingat ya. Nah, kalau ada pertanyaan, terus kalau di kerongkongan gimana? Nah, kalau di kerongkongan kan tidak ada terjadi proses pencernaan secara kimiawi, artinya tidak ada yang namanya enzim. Di kerongkongan itu hanya gerak peristaltik saja. Oke? Enzim berikutnya ada di usus halus. Nah, sebelum saya jelasin di usus halusnya, teman-teman, usus halus itu kan ada 3 bagian besar. Ada duodenum, usus 12 jari, ada yeyenum atau jejenum, usus penyederhanaan, dan atau usus kosong, dan yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan. Nah, untuk ketiga bagian dari usus halus ini, usus yang pertama
duodenum dan jejunum. Di sini terdapat enzim. Tapi untuk yang ketiga, bagian nomor 3 itu namanya ileum atau usus penyerapan. Di sini tidak ada enzim. Kenapa? Di ileum itu zat makanan itu sudah sangat-sangat sederhana, jadi tidak perlu dipecah lagi. Jadi sesuai dengan namanya, di ileum itu adalah usus penyerapan. Ya udah, tinggal menyerap sari-sari makanan atau zat-zat makanan yang sudah halus, baik protein, asam amino. Kalau misalnya protein kan asam amino, kalau dia karbohidrat itu adalah glukosa, galaktosa dan fruktosa. Kemudian kalau lemak itu adalah asam lemak. Nah, zat makanan yang halus ini akan diedarkan, diserap oleh usus penyerapan sesuai dengan namanya, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh kita untuk digunakan. Nah, jadi yang punya enzim di usus halus itu adalah hanya bagian duodenum dan jejunum. Dan untuk bagian duodenum dan jejunum itu nama-nama enzimnya berbeda-beda, tetapi ada yang sama untuk bagian fungsinya. Kita lihat contohnya si duodenum. Duodenum itu enzim yang pertama di duodenum itu namanya adalah tripsin. Tripsin itu untuk protein. Jadi dia menghancurkan protein menjadi yang namanya pepton atau sebagiannya bisa menjadi yang namanya asam amino. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu ada namanya lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan di bagian si jejunum atau jejunum atau usus kosong atau usus penyederhanaan, banyak sinonimnya ya. Di situ ada enzim protein namanya adalah erepsin. Tadi kan di duodenum itu tripsin, kalau di jejunum itu erepsin. Sama aja fungsinya, mengubah protein menjadi yang namanya asam amino. Kenapa di duodenum ada, di jejunum juga ada enzim untuk protein? Karena protein itu kan kompleks gitu. Jadi kalau misalnya makanan yang kita makan seperti daging yang kategori keras, itu kan perlu dihancurkan oleh enzim berkali-kali supaya memang halus atau sederhana, begitu dia. Dan di jejunum ini juga terdapat yang namanya si lipase, berarti mengubah lemak menjadi asam lemak sampai dia benar-benar halus seperti itu. Nah, yang uniknya di jejunum ini ada 3 bagian kelompok karbohidrat, ya kan? Kelompok karbohidrat yang nama enzimnya sama. Contoh ya, kita ambil yang disakarida. Namanya adalah enzim laktase. Laktase itu mengubah laktosa, ya kan, menjadi galaktosa dan glukosa. Kemudian ada maltase. Yang berikutnya maltase. Maltase itu mengubah maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Jadi 2 glukosa. Dan yang ketiga namanya adalah sukrase atau sakrase. Ini mengubah sukrosa menjadi yang namanya glukosa dan fruktosa. Jadi mirip-mirip namanya ya. Enzim berikutnya terdapat di pankreas ya. Nah, di pankreas ini enzimnya itu yang pertama itu seperti biasa ada lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian ada pepsin mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian ada lagi namanya protease. Protease itu sama sebenarnya ya. Sama dengan pepsin mengubah protein menjadi asam amino. Nah, jadi lengkap semua. Lemaknya juga ada, untuk proteinnya juga ada, untuk karbohidratnya juga ada. Ya, itu dia mengenai enzim yang ada di pankreas. Sekedar informasi teman-teman, kalau enzim itu tidak selamanya berakhiran ase ya. Misalnya yang biasa kita dengarkan amilase, lipase, protease. Nah, tidak selamanya berakhiran ase. Ada juga enzim tapi dia tidak berakhiran ase. Contohnya pepsin, renin, tripsin, erepsin. Oke? Baik, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, proses pencernaan secara kimiawi yang melibatkan enzim karbohidrase pada manusia terjadi di dalam 1. Mulut, 2. Lambung, 3. Duodenum, 4. Kolon. Nah, ini adalah soal
salah satu bentuk soal dari PTN ya, karena dia bentuk soalnya 1, 2, 3, 4. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengerti, tidak paham mengenai cara menjawabnya, gampang. Cara menjawabnya itu adalah kalau misalnya jawaban yang benar itu adalah 1, 2, 3, berarti jawabannya A. Kalau misalnya jawaban yang benar untuk soal ini adalah 1 dan 3, berarti jawabannya menjadi jawaban B. Kemudian kalau misalnya 2, 4 benar, pilihan jawaban jadinya C, 4 aja yang benar, pilihan jawaban D, dan 1, 2, 3, 4 yang benar, artinya semuanya benar, berarti jawabannya E. Nah, sekarang kita cek, kita bahas. Di sini katanya antara 1 dan 4, yang mana organ pada manusia yang melibatkan enzim karbohidrase, berarti yang ada enzim karbohidratnya yang bisa menghancurkan karbohidrat menjadi maltosa. Nah, kita cek ya. Yang nomor 1 itu mulut. Di mulut kan ada amilase. Amilase itu kan mengubah amilum, berarti karbohidrat. Berarti nomor 1 benar. Nomor 2 lambung. Lambung di enzim itu pepsin, renin, dan lipase. Untuk menghancurkan karbohidrat tidak ada, berarti salah. 3 duodenum. Duodenum itu usus 12 jari. Ada tripsin, kemudian amilase dan lipase, berarti benar. Ya, ada amilum. Kolon itu usus besar, tidak ada enzim. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 saja. B. Soal nomor 2. 2 macam enzim yang mencernakan zat gula di usus halus adalah A. maltase dan amilase, B. sakrase dan amilase, C. sakrase dan maltase, D. amilase dan lipase, atau E. amilase dan laktase. Nah, pertanyaan di sini adalah yang mencerna gula. Gula itu kan karbohidrat. Berarti enzim karbohidrat yang ada di usus halus, yang ada di duodenum dan yang ada di yeyenum. Berarti amilase lah, ya kan? Maksudnya kelompok amilase gitu. Tapi kan amilase itu hanya ada di hanya spesifiknya itu di mulut ya. Nah, kita cari yang enzim mencerna gula tapi dia bukan amilase. Berarti yang amilase udah pasti salah. Yang A ada amilasenya salah, B juga ada amilasenya, D juga, E juga. Ya udah jawabannya C. Sakrase, maltase, satu lagi laktase. Itu yang tadi yang saya bahas sebelumnya di teorinya. Di bagian yeyenum ya, ada laktase, maltase, dan sakrase. Jadi jawabannya adalah C. Mudah kan? Oh,